tapi biar bagus. Tadi yang foto siapa? Dokumentasinya. Nah, jadi saya kamu dulu di sini biar difoto. Ini kan penting nih. Jadi biar kelihatan kalau kita ada diskusi panel. Jadi perlu kelihatan ada dokumentasi. Kalau kita ada berbicara di sini, betul Bang ya? Nah, kenapa? Karena ini kita perlu bagaimanapun dokumentasi resmi. Tadi di belakangnya ada spanduk, betul ya? Betul. Tapi kalau saya dulu begini, takutnya saya jadi pembicara di seminar pemerintahan takutnya ya, ini kelurahan. Padahal ini kan tak konstra ya. Kita bicara mengenai komunikasi gitu. Komunikasi tentunya inginnya lebih kepada banyak interaksi, ya kan? Meskipun kita banyak interaksi di udara, bisa mungkin pada saat bertemu ada tatap muka lebih enak nih kita berdekatan. Karena jaraknya ini jauh banget tuh. Takutnya nggak enak nanya. Pasti ada materi di sini ya. Oh ya, oke. Materinya ada kan di sini? Nah, jadi saya akan membawakan 3 materi tapi secara cepat ya, karena waktu terbatas. Semoga bisa diserap dengan baik karena nggak ada yang berat di sini. Kalau bicara mengenai komunikasi, ini kita bukan rocket science, ya, bukan rocket science. Maksudnya apa rocket science? Kalau rocket science itu kita masih membangun sesuatu itu masih ada hitung-hitungannya luar biasa gitu. Masih belajarnya sangat-sangat spesifik dengan dasar keilmuan yang mungkin harus bertahun-tahun gitu, ya. Tapi kalau di sini dasarnya nggak perlu sebenarnya. Kita dengan latar belakang apapun bisa, ya. Sekolah apapun bisa. Tetapi bagaimana keinginan kita saja mau belajar atau tidak. Di situ yang menjadi penting, ya. Dan yang paling penting adalah konsistensi saja. Kita harus punya konsistensi karena komunikasi itu adalah konsistensi. Komunikasi itu adalah disiplin. Soalnya kemudian ya. Tapi yang paling penting pertama, biar teman-teman tidak salah arah. Kalau kita mau menuju ke sesuatu, kan kita harus jelas nih mau kemana. Jadi kalau kita bicara mengenai komunikasi, ya, tentu kita harus jelas dulu arah kita kemana nih. Hari ini di Partai Demokrat. Jangan sampai malah kemudian kita komunikasi salah arah, ya. Kalau kita bicara mengenai keterampilan, teman-teman saya di sini mungkin akan ada yang pasti udah jago-jago, masing-masing lebih jago. Karena komunikasi itu setiap dari kita punya skill yang berbeda-beda, beda platform, beda kepentingan, beda jarak, beda waktu juga. Bisa jadi ada yang memiliki skillnya, ada yang lebih jago misalnya di Instagram, ada yang lebih jago di Twitter, ada yang lebih jago di TikTok, ada yang lebih jago misalnya dengan anak-anak yang usianya untuk anak-anak SD, ada yang lebih jago kalau misalnya mengajar, ya, dalam komunikasi mengajar untuk yang sebaya, ada yang lebih jago bahkan berbicara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Jadi punya segmennya masing-masing. Setiap dari kita pasti punya kemampuan itu, gitu. Ada yang misalnya mohon maaf nih, ini kalau live TikTok ini jago banget ya, karena wah, dia di TikTok nih, dia bicara di depan kamera sama orang yang luar biasa. Tapi pada saat kita coba dia berbicara di depan publik, beda banget gitu. Nah, saya bersyukur nih melihat di sini ada teman-teman Jawa Barat, ini influencer ini jago dia di depan TikTok, tapi bertemu di depan publik bagus juga ngomongnya. Jadi ini satu kelebihan, karena tidak semua jago, gitu. Ya, kita pernah ketemu dengan influencer dari luar negeri. Dia kalau di TV itu apa di medsosnya tuh kayaknya, maaf ya, cakep banget gitu, ya sempurna banget gitu. Pas ketemu tebal banget, gitu begitu, ya kan gitu. Nah, pas bicara juga agak gelagapan, ternyata skripnya banyak banget. Ada yang nyiapin, karena ternyata pada saat dia live itu dia pakai banyak aplikasi. Yang ternyata dia tidak selancar itu, ternyata dia membaca gitu. Ya, nah ini kira-kira banyak alat bantunya ternyata. Ya, nah, tapi nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang bahwa banyak ada yang memang bisanya itu lebih ahli di mana masing-masing, tidak ada yang salah dengan itu. Setiap dari kita punya keahlian masing-masing. Yang paling penting adalah ayo kita berbagi ilmu. Siapa yang ahli di sini bagi ilmunya, siapa yang ahli di sini bagi ilmunya, ya. Dan kita mencoba belajar. Jadi jangan pernah kemudian kita merasa bahwa dia bisa apa ya, salah. Dia bisa apa ya, dia bisa kita pelajari. Jadi mukanya jangan dia bisa apa ya, jangan. Kayaknya dia waktu nggak, saya tidak tahu nih ilmu apa ya. Ini kayaknya anak muda nih saya nggak. Kayaknya apa ya dia gitu. Dia kayaknya benar-benar nggak meyakinkan, salah. Nah kalau begini kita bisa belajar dari siapa aja. Hari ini mungkin anak muda yang
siapa-siapa, tahu-tahu bisa viral dalam waktu sekejap. Tahu-tahu ada postingannya satu aja bisa luar biasa menarik perhatian publik, kan begitu. Tapi besok-besok dalam seminggu juga ada yang jadi lupa, kan begitu. Jadi bisa cepat terkenal, bisa cepat lupa. Tapi ada orang yang kemudian misalnya hari ini pelan-pelan butuh 3 tahun agar orang tahu. Tapi 3 tahun selanjutnya orang masih ingat dia dan dia masih terjaga namanya, kan begitu ya. Jadi maksud saya yang paling penting kita hadir di sini saling belajar satu sama lain. Ada yang mungkin masih baru, ada yang sudah berpengalaman. Ayo kita saling berbagi ilmu. Itu aja. Nanti ada teman-teman yang siap juga, ada teman-teman influencer. Kalau diserap betul, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, udah jauh-jauh datang ke sini, ya. Udah ada waktu, udah ada tenaga yang dialokasikan buat kesini. Buat apa kalau kemudian tidak ada ilmu yang didapat, ya? Kira-kira yang ingin saya sampaikan. Nah, ada yang paling penting, lanjut boleh, ya. Karena komunikasi ini menjadi penting. Kenapa? Kalau kita nggak jelas mau ke kanan atau mau ke kiri, nanti salah pilih. Kita mau naik gunung atau kita mau ke pantai, kan beda nih. Kalau kita mau naik gunung jelas dong. Kalau kita tahu arahnya, baju kita pakai apa bajunya kalau naik gunung? Sepatunya beda dong dengan mau ke pantai. Masa ke pantai kita pakai sepatu tebal? Kan? Masa kita ke pantai pakai jaket tebal? Beda dong. Makanya kita harus tahu arahnya kita mau kemana. Seperti sama Demokrat itu arahnya mau kemana, komunikasi lanjut, ya. Ingat, kita ada shifting paradigm, ada paradigma kita ini udah bergeser, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ya. Jangan lupa, karena kadang-kadang kami masih mencermati di berbagai daerah, akun-akun itu masih ada kebijakan pemerintah yang kayaknya kurang pas, malah ikut-ikutan malah di Facebook, grup Facebook, di grup WA misalnya, ya. Ada kejadian misalnya jalan rusak, ikut-ikutan ngeramein gitu, ya. Ada kasus keracunan, dia juga nambahin luka, ya. Kita ini ada di pemerintah gitu, bukan oposisi lagi, ya. Aduh, sampai keluar dari saya. Jangan lupa, kita ini udah di pemerintah, kita sudah di pemerintah. Kita bukan oposisi, berarti kita bukan mengkritisi, kita bukan menantang kebijakan pemerintah. Saya nggak percaya. Bukan itu kata-kata kita. Nggak benar ini kebijakan ini. Bukan gitu. Tidak mungkin terjadi ini. Tidak boleh gitu kata-kata kita. Tapi apa? Kalau misalnya ada yang nggak percaya, katakanlah kita berbicara mengenai makan bergizi gratis ini kayaknya masalah terus deh. Kalau ada yang berbicara gitu, kita bukan bilang, oh iya benar nih, kemarin di sini ada ular. Nah ini Masya Allah. Ya, itu salah itu. Ini jadi potong nih di pulau ini, Pak Zaki bilang, oh MBG ada ular. Nah ini bahaya nih, gini ya. Tapi justru kita harus menjelaskan, iya memang masih ada kekurangan. Namun ini program baru. Gak mudah loh mengontrol ada 10 juta anak setiap hari, memang mudah. 10 juta ini makanan ini loh, ya, gak gampang, gak mudah. Dan ini kan baru, tahun ini dan baru pertama kali, ya, tidak sesederhana itu mengelolanya. Kita mengurusin makanan, mohon maaf ya, konsumsi aja 500 orang aja bisa salah-salah, betul nggak? Kalau gak hati-hati. Dan itu hanya satu event, satu kegiatan, bisa salah loh, 500 orang, 1000 orang, acara kawinan aja bisa salah loh. Betul kan? Nah ini tiap hari, ya. Tetapi tadi lagi-lagi bukan berarti kemudian kita membenarkan, bukan. Ya, tapi apa kita menjelaskan? Menjelaskan itu apa? Bukan kita bilang ya wajar loh, ini kan dari 1 juta, dari 1 miliar. Apa namanya piring? Apa penduduk yang apa dari itu apa 1 piring yang disiapkan? Baru 1000 nih yang keracunan, itu nggak boleh juga kayak gitu. Emang kalau anak anda yang keracunan anda mau? Enggak kan? Ya nggak boleh juga gitu kita. Tapi kita jelaskan dengan baik, ya. Kita harus ada empati juga. Nggak boleh kita nggak boleh empati. Tapi ingat, kita informasikan, kita jelaskan. Kalau ada pertanyaan, misalnya ada tadi kita bicara apa lagi? Program pemerintah ada 5, ada yang tahu?
Satu apa? Giant Silver. Giant Seal bukan. Itu bukan infrastruktur. Satu namanya makan bergizi gratis. Kedua cek kesehatan gratis. Ketiga apa? Hah? Operasi merah putih. Empat apa? Apa? Bukan. Apa aja? Cek kesehatan gratis. Nah, sekolah rakyat 3 juta rumah. Ya, ada 5. Mulai dari rumah dulu, sekarang apa? Kita ngasih makan gratis, makan bergizi gratis anak-anak itu. Kemudian setelah itu semua pada saat ulang tahun ada namanya cek kesehatan gratis. Ya, pada saat ulang tahun, ya. Kemudian apa? Yang ketiga ada sekolah raya, ya. Yang keempat yang berdaya ekonominya ada namanya koperasi merah putih. Nah, untuk itu semua tentu butuh tempat tinggal. Makanya ada program 3 juta rumah. Itulah 5 program prioritas pemerintah. Kita harus bisa menjelaskan. Nanti materinya akan kita bagikan juga ya. Nanti kan kita pelatihan ini akan ada grup, kita akan kumpul sama-sama di situ. Ya, ada 5 program prioritas pemerintah, kita masih menjelaskan. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai Bang, gimana ya Bang, ini kok begini-begini, kita masih menjelaskan. Jadi tadi lagi-lagi, Bang, bagaimana ya mengenai MTQ ini, kok kayaknya banyak masalah. Ya wajar, banyak masalah, namanya juga masih program baru, itu satu. Ya, tapi kan niatnya baik. Kenapa niatnya baik? Mesti ingat Bapak Ibu sekalian, teman-teman kalian. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Sudah ada di seluruh dunia, ada 40 lebih negara di dunia, termasuk negara-negara maju, ya, yang menggunakan program makan bergizi gratis ini selama puluhan tahun dan terbukti meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesehatan juga mereka. Ya, mengapa makan bergizi gratis ini baik? Kenapa? Ini contoh sederhananya begini, Bapak Ibu sekalian, ya, teman-teman. Untuk yang menengah ke bawah, terutama itu mereka nggak mau, orang tuanya biasanya tidak memperbolehkan anaknya sekolah. Mengapa? Daripada sekolah nggak jelas makannya apa. Mereka belum tentu bisa ngasih makan. Mengapa? Karena bingung kan, mesti bekerja cari nafkah. Anaknya bingung mau dikasih makan apa. Ya daripada anaknya disuruh sekolah nggak jelas makan apa, dan anaknya juga dan anak-anaknya yang makan apa, ya mendingan anak itu daripada disuruh sekolah, mendingan anak itu ikut dia bekerja sehingga sama-sama bisa dapat duit. Kan nambah nih, kalau dia bekerja, suami istri bekerja, ada anaknya 2-3 orang ikutan bekerja sama dia, kan berarti peluang dia dapatkan lebih banyak, betul? Itu 2 harian biasanya. Ini di daerah-daerah di Indonesia ini hasil penelitian. Kata-kata daripada sekolah ikut apa lama aja bantu kerja, megang-megang apa ngangkut apa. Ya mungkin kalau Pak Ibu sekarang di sini Jawa Barat kan banyak lah, pasti di desa-desa pasti banyak kayak gitu. Jadi nggak sekolah. Bapak ibunya miskin, anaknya disuruh kerja, nggak sekolah juga, putus sekolah, makanya nggak putus sekolah di SD itu banyak. Di era Pak SBY makanya kemudian ada namanya wajib belajar sampai 9 tahun. Kenapa? Dulu sekolah digratiskan, dulu sebelum Pak SBY sekolah nggak digratiskan, di SD itu masih bayar. Di era Pak SBY makanya digratiskan. Biar apa tadi? Ya tadi udah mau sekolah, mau makan aja susah, sekolah juga bayar. Ya apa, mau makan aja susah. Apalagi kalau anak saya sekolahkan mesti bayar lagi, mau dari mana? Makanya di era PSBY ada namanya sekolah gratis, digratiskan, ada namanya BOS, ya kan? Habis itu nggak ada uang buku segala, malah dikasih buku, dikasih seragam segala, kan begitu, ya? Dan kira-kira begitu dulu itu seperti itu. Karena kita tahu kondisi masyarakatnya. Lalu hari ini udah digratiskan sekolahnya, udah dikasih buku, udah dikasih bantuan buat seragam. Masih nggak mau sekolah, kenapa? Nggak ada makan, nggak bisa makan. Ya, kalau nggak bisa makan ya ngapain ya sekolah? Kata ibu bapaknya, ya mendingan anak saya ibu saya aja, bantu saya kerja, cari duit, setidaknya dia bisa makan nanti siang. Itu, apa kayaknya nggak gitu deh. Iya mungkin karena kita semua yang ada di ruangan ini yang beruntung, kita bersyukur. Gak perlu seperti itu keluarga kita. Tapi banyak yang di sana yang seperti itu. Ada puluhan juta yang seperti itu. Ya.
Nah itulah yang di era Pak SBY itu kemudian alhamdulillah makin berkurang. Nah kemudian di era sebelum ini diteliti, diriset, di Pak Prabowo meriset itu, sehingga kemudian kita harus buat yang namanya makan bergizi gratis. Mengapa saya bisa bicara panjang lebar seperti ini? Karena dulu kita tahu hasil dari era Pak SBY. Lalu waktu kemarin di timnya Pak Prabowo, saya juga masuk di tim kampanyenya kemarin yang merumuskan visi-visi dan program kerja. Jadi kita tahu semua berbasis riset. Hasil turun lapangan, bertemu orang segala apa masyarakat. Itulah idenya. Kenapa ada MBG itu? Nah kalau misalnya kamu sekolah aja. Nah misalnya tadi gini, dia nggak sekolah, bapak ibunya miskin, anaknya nggak sekolah, ya. Lama-kelamaan apa? Nanti dia nggak sekolah terus kan? Ya udah dia hanya SD, bahkan kelas 3 SD. Lu mau jadi apa? Ujungnya mau kasar lagi. Ya udah tingkatan kemiskinan dan gitu terus. Makanya ada yang begini. Salah satunya apa? Agar tadi kalau ada makanan di sekolah, orang tua akan melepaskan anaknya biar apa? Sekolah. Setidaknya apa? Setidaknya anak saya yang ini bisa makan kalau di sekolah, dia bisa makan. Jadi saya nggak perlu memikirkan makanan buat anak saya ini. Ya udahlah, dia pergi ke sekolah aja. Itulah idenya MBG itu salah satunya. Meskipun kemudian daripada membingungkan mengatur antara yang sekolah dengan ke bawah dengan sekolah menengah ke atas, semuanya dapat alokasi makan. MBG itu. Nah dari itu juga pemikirannya, lahirlah kemudian namanya sekolah rakyat. Kita ingin menyelesaikan yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Kan kita tahu nih, sekolah rakyat itu apa? Sekolah rakyat itu apa tadi? Kemiskinan ekstrim tadi. Kadang sekolah aja jauh nih dari rumah, betul nggak? Ada ongkos transport. Kadang-kadang transport lagi kan. Tadi udah datang sekolah, kalau datang sekolah udah dipancing pakai makan bergizi gratis. Nah di sisi yang lain, kadang-kadang transportnya jauh nih. Tiap hari bolak-balik, ya kan? Waduh, biaya lagi nih, ya kan? Berat ini. Makanya ada namanya sekolah rakyat. Kenapa? Anaknya dapat asrama juga, bisa tinggal juga di tempat yang layak. Udah tidak dikasih sekolah, tapi kemudian tempat tinggalnya tidak layak, kesehatannya terganggu, sering sakit-sakitan. Ujung-ujung apa? Nutrisinya tidak terjaga dengan baik. Makanya apa? Ada stunting dan macam-macam. Kan begitu. Generasi pada saat dia SMP, SMA segala apa juga apa? Mohon maaf ya, kualitas pendidikan, kualitas berpikirnya, manusia Indonesianya itu gak bagus juga jadinya gitu. Sehingga adalah namanya sekolah rakyat. Tinggal dia apa? Di sekolah rakyat itu yang menengah ke bawah tadi kebijakan ekstrim tinggal tidur di situ. Disediakan korban. Apa yang kita sampaikan? Kita turut sedih, kita turut prihatin, kita turut menyayangkan. Harapan kita semoga bisa ditangani dengan baik, semoga bisa sembuh. Itu dulu. Jangan kita bilang, itu hanya kecil, nggak boleh kayak gitu. Ya, ini tentu segera mencari tahu penyebabnya. Dan berupaya agar ke depan tidak terjadi lagi, kan begitu ya, karena bagaimanapun program ini sangat-sangat baik dan bermanfaat. Kita nggak ingin ada lagi kejadian serupa terjadi di masa depan, kan begitu. Nah, kita sampaikan ya. Nah, mari sama-sama kita awasi ya, sama-sama yuk gitu, kita awasi kalau ada kurang-kurangnya, kalau ada hal-hal yang kita rasa misalnya berbahaya atau apa ya. Ini kan anak namanya juga anak-anak, kan begitu. Kita jaga sama-sama program ini karena ini sangat baik buat anak-anak kita semua. Yuk kita awasin sama-sama. Gitu. Jangan ini bagus, ini hebat, gak bisa salah, pasti itu gak benar itu yang bawa karangnya itu gurunya tuh. Jangan kayak gitu loh. Gak usah, jangan saling menyalahkan. Kasihan gurunya juga, gak dapat gaji, gak dapat apa, dia masih bawain, masih ngurus apa, dia disalahkan. Gara-gara dia yang bukain rantangnya di ruang kelas, ya. Kasihan, ya. Jadi dalam momen-momen kayak gitu kita jangan saling menyalahkan, tapi justru kita harus empati. Kemudian kita berusaha agar apa ini itu bisa cepat ditangani. Yang ketiga, bagaimana solusinya ke depannya agar bisa cegah tidak terjadi lagi. Ya, lanjut. Oke, ini ingat nih menteri-menteri kita nih, ya. Oh udah benar, udah diganti wakil menteri tenaga kerjaan. Wakilnya masih pada mana nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa tahu nanti ada yang ketujuh, ya kan?
Anton Surato. Amin. Amin. Ya kan? Kalau jadi menteri kan nggak boleh jadi ketua DPD, gitu kan? Siapa tahu ada ganti Andaru kan gitu kan? Ya. Enggak ya? Ada ya? Ya kan? Ya, ini 7. Mesti diingat, ingat kita ada 7. 7 benar ya? Oh. Satu lagi. Oh, saya kira ada 7 ya? Ada banyak bahagia kayaknya. Kita doakan ya? Baik-baik. Kita doakan semoga kita nama jadi 7 bahkan bisa 10 lah di pemerintahan ini. Ya kan? Amin. Insyaallah. Ya kan? Ya, saya aminin aja. Saya amin. Tapi kalau doa ini nggak ada salah aja kan? Ya. Kita doakan semua ini bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Pemerintah Pak Prabowo. Mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Demokrat juga yang dapat impact, dapat dampaknya. Jangan dipikirkan Pak, lalu manfaatnya buat kita secara langsung apa? Jangan kepikiran itu dulu. Ya, ingat kita ini baru masuk ke pemerintahan. Kita baru belajar lagi jadi pemerintah. Ya, cara pemerintahan Pak Prabowo berbeda. Tantangannya luar biasa. Yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana agar kinerjanya bagus dulu, memastikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo terbantu dengan kehadiran kader-kader kita. Ke depan beliau juga lagi memikirkan apa nih yang akan bisa dibantu untuk kita semua nanti. Tentu akan ada yang dipikirkan. Ya, saya tidak bisa bicara di forum secara terbuka seperti ini. Tapi akan ada ke depan. Jangan mungkinlah kita masuk ke darat kayak partai lain, ya kan? Ya kan? Ini nggak mungkin gitu loh, ya. Habis itu dibilang itu hoax, tidak ada kami buat kayak gitu katanya. Ya. Aduh, nggak gitulah, ya. Tenang aja, ada waktunya. Kita sudah memikirkan, tapi beliau juga lagi berupaya agar kinerjanya bagus dulu. Mengapa? Mohon diingat, ini kementerian baru, ini kementerian baru, ini Kemenko baru. Bayangkan 3 ini baru semua tempatnya. Ini gede banget tempatnya. PU itu, ya, habis ganti 500 orang dari 40.000 karyawan. Ya, nggak gampang ngebenahinnya. Pelan-pelan, apa dia? Yang sana wamen, ATR BPN, ya, yang di sana yang habis ketangkap KPK wamen sebelumnya. Ya kan? Jadi kan tugas tanggung jawabnya juga berat. Kan jujur gitu. Lanjut, ya. Aduh, bahaya nih ya. Oke, nanti kita lanjutkan di selanjutnya juga ada. Kita lanjutin. Ingat ya, kita bagian dari pemerintahan, tapi presidennya bukan kita. Saya lihat muka-muka lama di sini. Gaya kita jangan gaya kayak pas zaman Pak SBY ya. Ya, beda. Saya mau ingatkan itu aja, beda. Ya, kita bagian dari pemerintah, tapi kita adalah pengikut, bukan pemimpin di pemerintahan. Beda ya, jangan disamakan. Lanjut. Ya. Ini menurut dasar komunikasi kita, distribusi komunikasi, tapi nanti di Pak Deji, Bang Deja sama Bang Arif akan menjelaskan ya. Tentunya ya. Ya, masalah distribusi sertifikasi nanti ada siapa pokoknya lanjut. Dan yang penting kita foto dulu apa? Foto dulu. Biar ada foto di sini ya. Biar kelihatan lah kayak ini kisahnya sebenarnya ini nanti, tapi intinya di Bang Deja ada di Bang Arif. Kenapa? Ada namanya distribusi dan amplifikasi. Lalu apa yang menjadi inti? DPT ini bukan daftar pemilih tetap ya. Ini mak kontra, ini ada juga DPT istilahnya. Inilah yang menjadi program kerja kita ke depan. Tapi kan ini sebenarnya secara framework, secara teknis kita akan bahas di materi selanjutnya. Ya, silakan. Sudah ya. Boleh masuk yang kedua. Ya, yang membangun ekosistem. Dari ini. Ini yang 01 sama 02 deh. Ini membuat ekosistem. Ya, ekosistem ini. Next. Oke. 3 prinsip dasar. Ini nih, mesti diingat-ingat. Tuhan Maha tahu, tapi rakyat harus diberitahu. Pak, udah pernah tahu? Iya, saya ingatkan. Apalagi ada muka baru. Ada yang belum pernah ketemu saya di sini? Angkat tangan dong. Yang belum pernah ketemu, yang belum pernah ketemu ya? Belum, Pak. Dari mana, Mas? Dari Kuningan. Hah? Kuningan. Dari Kuningan. Bersyukurlah berarti hari ini bisa ketemu saya.
Bersyukur apa enggak? Bersyukur, Mas. Nah, alhamdulillah. Karena minimal bisa makan siang gratis, ya nggak? Siapa lagi? Pak, angkat tangan dong yang belum pernah ketemu saya. Saya kalau di influencer mukanya udah pernah ketemu nih, pernah ya? Siap. Betul ya? Influencer kok yang Mas Bobi angkat tangan? Kok yang siapa? Orang yang influencer? Ini bukan influencer. Kadang ini. Itu yang ini. Gimana Mas? Siapa yang belum pernah ketemu saya? Angkat tangan dong. Kadang-kadang coba. Angkat tangan. Salam kenal ya? Ya, oke. Saya ingatkan, prinsip dasar komunikasi alat tentu kita. Tuhan Maha Tahu, tapi rakyat harus diberitahu. Ya, jadi apa? Kita kalau bekerja, jangan diam-diam aja. Apa yang kita kerjakan harus diberitahu. Namanya rakyat nggak tahu kalau kita tidak kasih tahu. Yang kedua, kita tidak hanya ingin dikenal publik, tapi kita ingin dikenal baik. Jadi kalau kita mau heboh, ya gampang kayak artis mau dikenal. Bagaimana? Ngebiak aja ditangkap karena narkoba, ya nggak? Lalu jualan seks online, ya nggak? Terkenal dia. Tapi kan dikenal jelek, ya kan? Nah, makanya nggak boleh juga kita kayak gitu, ya. Partai kalau terkenal jelek, korupsi aja, terkenal dia partai. Tapi kan bukan itu, kita ini dikenal baik, ya. Kalau kita mau buat heboh-heboh, komentarnya jelek aja, negatif langsung cepat naik. Gampang kok, ya. Coba yang pakai jilbab, kalau lepas jilbab, lalu joget-joget jadi DJ, oh pasti terkenal. Cepat itu, ya. Itu kalau mau aneh-aneh itu gampang terkenal, karena di dunia kita ini kalau negatif-negatif cepat naik, ya. Tapi ingat pesan Ketum AHY, kalau Demokrat kita hanya ingin dikenal, kita ingin dikenal baik. Jadi tolong dijaga kata-kata kita. Kita partai yang santun, bersih, ya. Jadi kalau kata-kata kasar bukan di Demokrat tempatnya, salah partai, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya. Jadi jangan suka caci maki. Kalau suka caci maki, salah partai, geser ke partai lain. Partai yang kalah pilpres, ya. Tuh. Tiga, setiap kita adalah setiap kita adalah ambasador. Jadi mesti ingat pada saat mencantumkan kader Demokrat atau foto sama Pak Ketum, kalau mencantumkan di medsos kita, mesti diingat kita ini adalah ambasador duta besarnya Partai Demokrat, tuh, humasnya Demokrat. Jadi mesti hati-hati dalam bersikap berkata, dan kita udah bagian dari partai. Saya minta tolong jangan serang-serang Pak Jokowi, ya. Jangan serang-serang Pak Wapres Gibran, ya. Kita bagian dari pemerintah. Pak Gibran itu Wapres kita. Teman-teman udah jelas-jelas Demokrat, nyerang-nyerang Pak Wapres, nanya-nanya ijazahnya, beneran sekolah apa enggak, sekolah apa khusus, jangan nanya. Itu sudah dikota lagi, bahas ijazah palsu Pak Jokowi. Ini ijazah palsu apa enggak? Jangan ya, saya minta tolong, ya. Kita prinsipnya mikul dulu, mendem dulu. Nggak bahas-bahas presiden, kita hormat dan respect sama presiden. Oke? Gitu ya. Satu, presiden kita hormat. Jadi jangan bahas-bahas. Ibu Mega, Pak Jokowi, jangan dibahas. Jadi kalau ada yang mancing-mancing di grup, mancing-mancing di Facebook, diam saja. Biarkan yang lain. Ya. Yang kedua, tolong hormati Pak Wapres kita. Jadi kalau ada yang mancing-mancing, ngajak-ngajak bahas mengenai ijazah palsu, maksudnya mempertanyakan ijazahnya ya, saya nggak bilang ijazah dia palsu ya, Pak. Nanti di belakang saya ngasih stempel dia ijazah palsu. Ya, jangan ikutan. Ya, minta tolong ya. Kita harus hormat apa? Dia suka gatel, digaruk aja. Kalau ada komen-komen ini suka gatel, komen-komen digaruk aja ya. Enggak. Jangan ikut-ikutan. Ya. Ini problem Kak. Kadang-kadang jujur saja suka gatel. Jangan, nggak perlu. Mending garuk aja ya. Nggak usah. Saya minta tolong, kita hormati, kita bagian dari pemerintah, ya. Saya minta tolong ya, karena begitu teman-teman pernah pakai baju Demokrat, teman-teman tulisan kader Demokrat, pernah ikut acara Demokrat, lalu teman-teman pernah foto sama Ketum AHY, tahu-tahu teman-teman nggak tahu, benar ya, jadi mempertanyakan itu, ya. Teman-teman tuh membawa nama kita, lu kok Demokrat kita mempertanyakan, gitu loh, ya. Kita ini dosa aneh-aneh aja, sudah banyak deepfake, ya.
yang palsu-palsu itu pakai AI. Kalau kemudian punya hoax, udah jelek-jelekin kita, jelek-jelekin Pak SBY, jelek-jelekin Pak Ketum, kita mau ada musuh. Ya, kita biasa aja, kita fokus saja. Apa yang positif aja dari Ketum kita, dari Pak Prabowo. Rakyat juga tahu kok. Ya, yang negatif aja bukan cara kita. Ya, biarkan aja yang partai yang di luar pemerintahan yang negatif itu. Yang hari ini di luar pemerintahan. Oke, yang kemarin di pemerintahan, yang sekarang di luar pemerintahan. Ayo caranya mereka tuh yang negatif, yang jelek-jelek, yang suka hoax tuh. Ya, kita jangan ikutan mereka. Kan mereka juga warnanya kan menyala kan. Ya. Nah, mereka tuh warnanya agresif, kita kan warnanya apa? Soft. Dia kan lembut. Ya, lanjut. Jadi ikutan, boleh ya? Dipahami ya? Oke, lanjut. Kita coba membangun infrastruktur komunikasi strategis berdasarkan sendiri. Lanjut. Ya, karena waktu saya dan banyak aneh. Kita punya struktur organisasi, kita punya kader. Hari ini kita punya kader, katanya 100. Tapi menurut saya jumlah kita berapa di sini? 27 ya? 27. Ya, datang satu masing-masing udah 27 orang. Udah lumayan, kita punya cyber army-nya. Dikali 2 kita punya 54. Alhamdulillah sudah lumayan. Kita nggak usah muluk-muluk deh, minimal itulah sebagai dasar. Struktur organisasi dan kader. Kalau yang lain mesti bayar. Saya bisa cerita ada yang dulu ngebut banget mau jadi capres sama cawapres. Sehingga apa? Kerjanya dia di kementeriannya semua wajib selesai. Dia merekrut orang, 100-an orang sampai 300-an orang. Berbagai titik direkrut sama dia. Karena Pak dia nggak punya struktur partai, dia nggak punya kader. Jadi dia mesti merekrut orang dibayar sama dia. Tapi kita kan kader, kita kerja dan loyal, kalau usah dibayar pun kita mau. Wifi di mana-mana gratis. Ya nggak? Karena apa? Kita tahu kalau kita menjadi sesuatu, insya Allah kita akan dapat manfaatnya nanti. Buktinya apa? Kang Anton aja hari ini sudah memberikan manfaat kepada kita. Kita semua apa? Dia jadi makan siang gratis minimal ada. Diongkosin nanti, tepuk tangan dulu dong kita. Maka kita menjawab pertanyaan yang gampang aja, dikasih 500.000 ya. Kita udah tahu jawabannya, dikasih 500.000 ya. Gampang bertanya dikasih 1 juta. Tadi saya udah mengangkat terus nih kan. Saya juga mau nih gitu ya. Maksud saya apa? Itu contoh bagaimana partai ini kalau kita berjuang dengan militan. Ya, pada saat pimpinan kita dan partai kita masih di pemerintahan, jadi posisi strategis, insya Allah banyak peluang itu terbuka. Banyak banget peluang itu terbuka. Jadi kita masa banyak pikir, maksud saya tidak ayo. Kita bersyukur, kita punya struktur organisasi, kita punya kader. Ini kelebihan kita. Itulah cara kita membangun ekosistem komunikasi. Bahkan tadi teman-teman bilang, butuh apa? Kita support. Buat Bapak Musra, bagaimana kita bisa solid. Iya, tapi saya bilang sama Kang Anton, sama Pak Ketua, kita latihan dulu yang sederhana. Gak usah yang muluk-muluk menjadi viral. Gak usah yang dia followernya ratusan ribu, nggak penting. Yang besar-besar itu. Kita solidkan dulu aja 27 ini, dikali 254. Ayo kita coba dulu nih. Kita buat dulu akun masing-masing, kita rapikan, kita buat grup. Ada cara sederhananya. Ini pertanyaan mendasar, coba direnungkan. Kader baru, kader lama, yang baru megang Bakomsel maupun yang lama. Ini pertanyaan selanjutnya. Lanjut, coba, ya. Kita ada tes penilaian dasar komunikasi strategi. 1, bicara aset digital. 2, kita bicara mengenai kesadaran. 3, mengenai aksi. Buka halaman selanjutnya. Masing-masing pegang handphonenya. Pegang handphone masing-masing. Ini kita pegang handphone. Ini bukan di kuliahan, bukan di kampus. Ya, yang nggak boleh pegang handphone.